Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas sebuah latihan dalam bentuk isometri. Baiklah, untuk mempermudah kita dalam proses penggambaran isometri di AutoCAD, maka kita harus menyeting terlebih dahulu dengan menggunakan perintah DS. Jadi kawan-kawan bisa mengetik DS, kemudian spasi atau enter, kemudian kita klik isometri snap. Kemudian kita OK kan. Kemudian kawan-kawan bisa memulai penggambaran dari sisi bagian eh, bawah dengan mengetik itu adalah line. Kemudian kita arahkan kursor ke atas itu adalah 60. Kemudian ke atas itu kita klik F5 itu adalah 40. Jadi ini adalah 40. Kemudian ke depan 12. Kemudian ke sisi bagian bawah kawan-kawan bisa melihat di sisi bagian atas itu adalah 20. Kemudian ke depan ini adalah 12 juga. Kalau dilihat ini adalah 12, lantaran jarak ini adalah 24, maka sisanya adalah 12. Kemudian ke bawah itu adalah 10. Ini dapat kawan lihat di sini. Kemudian di sini kita harus menghitung berapa sisa di sisi bagian ini. Kalau kawan-kawan merasa tidak mau menghitung, maka ini kita bisa gunakan perintah escape, kemudian kita gunakan perintah line, kita tarik garis lurus ke atas itu adalah 20, ke kanan itu adalah 16, ke bawah itu adalah 10, kemudian sisanya itulah jarak dari yang tidak kita ketahui, atau kawan-kawan bisa menghitung 60 dikurang 24 dikurang 16 itulah sisanya. Kemudian kita lanjutkan proses penggambaran di sisi bagian atas dengan menarik garis lurus itu sejauh adalah 40. Kemudian ke depan itu adalah 16. Kemudian ke sisi bagian bawah itu adalah 20. Kemudian ke sisi bagian depan, kalau kawan-kawan hitung ini adalah R8, maka jarak ini adalah 16. 16 dikurang 40 itu adalah 24. 24 sisanya adalah 12. Ini adalah 12. Ke atas itu adalah 20. Kemudian sisi sebelah kiri. Begitu juga ini kita gunakan, kemudian kita copy, kita pindahkan ke sisi bagian sebelah kanan. Kemudian kita tarik garis lurus ke bawah. Kemudian nanti akan kita buat elips yang untuk di sisi bagian depan. Kemudian ini kita gunakan perintah, kita copy, kita klik di sini, kemudian ke bagian bawah, kemudian bagian atas tidak bisa kita gunakan. Kemudian kita tarik di sini, kalau kawan-kawan bisa menggunakan ini juga untuk di sisi bagian atas yang bertujuannya adalah untuk membantu dalam proses penggambaran. Kemudian ini bisa kita tarik garis lurus itu sejauh 12. Kemudian kalau kita hitung di sini adalah 40, ini 22, maka sisanya adalah 40, 22, maka 18. 18 kalau dibagi 2, maka ini adalah 9. Maka ini kita isi 9. Kemudian kita tarik garis lurus ke atas, kemudian ini kita trimkan. Kemudian ini bisa kita kopikan ke sisi bagian sebelah kanan. Kita tarik garis ini ke dalam, kemudian kita trim, kita hapus. Kemudian kita lanjut untuk menarik garis lurus ke bawah. Ini ke depan, kemudian kita tarik garis lurus ke bawah. Itu adalah dengan jarak 10. Kemudian kita tarik ke sisi bagian depan dan kita potong garis yang berpotongan. Kemudian kita tarik garis lurus ke sisi bagian sebelah kanan. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan ini adalah 12. Maka kita bisa membuat garis bantu sejauh 12. Klik F5. Kemudian kita tarik garis lurus itu, kalau dia di tengah-tengah maka dia jaraknya adalah 20. Dari 20 ini kita tarik garis lurus ke sisi bagian atas. Kemudian kita tarik garis ke sisi bagian kanan atas. Kemudian kita hapus, ini kita jadikan garis bantu, ini kita ganti menjadi warna kuning. Kemudian garis yang di sisi bagian atas ini kita hapus. Kemudian kawan-kawan, mohon maaf ini tidak menyatu, ini bisa kita tarik garisnya. Kemudian ini bisa kita gunakan perintah adalah copy. Kita klik dari sudut ini ke sisi bagian kanan atas. Maka kalau kawan-kawan lihat ini ada terjadi perpotongan. Kemudian kita trim, kita klik kanan, kita hapus garis yang berpotongan.
Kemudian kita lanjutkan dengan membuat gambar yang ada di sisi bagian depan dengan menggunakan perintah ellipse. Ini kita tarik garis lurus sementara itu adalah 8. Kemudian kita escape, kemudian baru kita gunakan perintah ellipse, EL, kemudian iso circle, kemudian kita klik di tengah-tengah sini, kemudian kita robah arah dengan menggunakan perintah F5. Kemudian kawan-kawan bisa menarik garis lurus, kemudian kita gunakan perintah trim untuk memotong garis yang tidak kita perlukan. Kemudian ini kita bisa copy dari sisi bagian atas ke sisi bagian bawah. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Jadi dimensi ini adalah 40. Kemudian yang di sisi bagian tengah itu adalah 22. Kemudian jarak tinggi ini itu adalah 12. Bagian atas dengan bawah adalah 20. Kemudian jarak ini dengan sebelah kanan itu adalah 12. Tinggi ini ke sisi bagian bawah itu adalah 40. Panjang ini itu adalah 60. Kemudian kita lanjutkan, tinggi ini itu adalah 20. Jarak di samping itu adalah 16. Kemudian untuk 24, kawan-kawan bisa membuat garis bantu terlebih dahulu. Kita tarik garis bantu, kita trim, kita hapus, ini bisa kita ganti. Ini kita ganti untuk menjadi warna kuning. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Ini adalah 24. Kemudian kawan-kawan bisa mengedit dimensi dengan menggunakan perintah dim, edit. Kemudian kita oblek, kemudian kita klik dimensi yang kita ingin robah arahnya, kita klik enter spasi, kita arahkan dia dari titik bawah ke titik bagian atas. Begitu juga untuk yang lain. Nah, jadi kawan-kawan tinggal menyesuaikan kemana arah dimensi yang kita inginkan. Kita klik oblik, kita klik dimensi, kita klik dari arah di sini ke titik bagian atas. Begitu juga untuk yang sisi bagian yang lain. Maka kalau kawan-kawan lihat dimensi yang kita buat ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mohon maaf, ini agak terjadi perimpitan. Kita tarik keluar, kemudian dimensi yang di bawah kita tarik perdekat jaraknya. Kemudian yang sisi sebelah kanan ini kita impitkan, kemudian kita tarik setengahnya. Begitu juga yang 12. Mohon maaf, ini berimpit, ini kita tarik ke atas lagi. Maka kemudian kita ganti garis dimensi kita dengan menjadi warna merah. Kemudian kita gunakan perintah MA, kita klik dimensi, kemudian kita ganti semua dimensi, klik, dia akan secara otomatis akan merubah warna dari garis dimensi. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita kerjakan sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, mungkin sekian tutorial latihan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Mungkin sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.